Pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk kami mendengarkan sabda-Mu, untuk kami mendengarkan kebenaran-Mu. Bersabdalah Bapa pada pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengar dan untuk melakukannya. Bapa, Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami terima. Berikan bahasa yang sederhana, supaya kami semua boleh menerima kebenaran ini, Bapa. Urapi hamba-Mu secara khusus, dan juga kami, Tuhan. Kiranya sampai selesai nanti, Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik, kami boleh selesai dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Shalom, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita boleh kembali dalam persekutuan doa kita, ya, di mana kita akan mempersoalkan secara sungguh-sungguh yang sebenarnya menjadi inti kehidupan kekristenan kita. Inti dari kehidupan kekristenan kita adalah tujuan hidup. Tujuan hidup ini, saudara, memang kedengarannya ini sudah sangat populer. Sudah sangat populer dan rasa-rasanya kita mau menoleh ke belakang dan beranjak dari pengajaran dasar atau pengajaran mula-mula yang dicatat dalam kitab Ibrani tentang asas-asas tentang pengajaran dasar yang harus dilakukan oleh orang yang awal atau orang yang awam pada waktu dia menerima Tuhan Yesus. Tetapi saudara, inilah yang harus kita terus, kami sebagai hamba Tuhan memperingatkan terus kepada jemaat dan ketika kami menyampaikan kebenaran-kebenaran ini, supaya kita semua itu masing-masing tetap berjuang untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup kita, bahkan apa yang menjadi tujuan dari keselamatan itu di dalam setiap pribadi kita atau setiap individu. Jadi rencana Tuhan dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya apa? Tujuannya itu apa? Memang saudara, secara komunitas itu kita sebagai gereja Tuhan itu kita ini sebagai representatif, artinya kita itu adalah sebagai perwakilan Tuhan, itu tujuan keselamatan. Supaya kita menjadi gereja Tuhan, menjadi wakilnya Tuhan untuk merepresentatifkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita itu bisa melayani, kita bisa melakukan apa yang baik, dari jalur dan maksud tujuan kekristenan tersebut, supaya kita nggak menyimpang, supaya kita tidak menyeleweng dari tujuan yang utama, Tuhan menyelamatkan kita, saudara dan saya. Jadi ini yang harus kita lihat, kita mengerti apa tujuan hidup kita. Karena kalau kita mengerti tujuan hidup kita, tujuan keselamatan diadakan kepada kita, maka kita akan melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan. Saya berulang kali katakan bahwa kekristenan itu bukan agama semata-mata. Agama Kristen itu atau kekristenan itu adalah jalan hidup, way of life. Jalan hidup yang harus dijalani, yang harus dilakukan, yang harus kita tekuni. Jalan ini yang harus kita lewati. Jalan ini yang harus kita jalani untuk menuju kepada tujuan. Lalu bagaimana jalan hidup ini tetap dikenakan? Ya. Semakin berkualitas hidup Anda dan saya, semakin tinggi kehidupan rohani kita, semakin tetap sesuai dengan kehendak Allah, dan gereja benar-benar
kita benar-benar menggerakkan semua kegiatan itu untuk masuk tujuan dalam kekristenan yang semula itu, maka kita sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai aktivis gereja, maka saudara sebagai majelis dan sebagai jemaat Tuhan, maka hidup kita akan sesuai dengan tujuan dari kekristenan yang dimaksud untuk menjadi seperti yang Bapak inginkan. Maka keselamatan itu baru akan diberikan kepada kita, dan keselamatan itu akan kita jalani sesuai maksud dan rencana Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, mari kita akan buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 dan 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27 berkata demikian, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Perhatikan tujuan yang harus dilakukan oleh orang percaya atau orang benar ini harus dipahami dalam perjalanan hidup kita. Jika kita memahami pengajaran atau memahami inti dari tujuan kekristenan kita, maka kita akan memahami dan kita akan menjalani maksud keselamatan yang Tuhan berikan. Lihat Bapak Ibu, seorang rasul sekelas Paulus di sini masih mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Padahal Paulus sudah meninggalkan segala-galanya, rela menderita bagi Tuhan. Dia rela memberitakan firman tanpa gaji, tanpa upah yang diberikannya. Dia rela bekerja sendiri untuk menyampaikan kebenaran untuk saudara. Tapi Paulus di sini berkata bahwa aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, memang dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus berkata, aku menjadi seorang seperti orang Yahudi bagi orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan di ayat sebelumnya, bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dalam ayat yang ke-19, saudara, bagi hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Paulus berusaha untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi hamba dari semua orang yang tidak pandang bulu. Kalau zaman sekarang itu, kalau zaman dulu belum ada denominasi seperti sekarang. Ya, saya ngobrol Bu Irin itu dari GKI, saya dari GPI, saya dari Petani, lalu dia dari Balai Kecamatan, Bu Pungki dan lainnya, kita berbeda-beda. Ya. Tapi Paulus pada waktu itu hanya dalam satu. Kalau pada saat ini dia berbicara, dia tidak pandang kepada gereja apa, gereja mana, kekristenan yang sinode dari mana. Paulus tidak memperhitungkan itu, tapi dia berusaha untuk menjadi hamba bagi semua orang. Kayak saya misalkan, kalau saya di Betani melayani cara yang dilakukan oleh Betani, kalau saya melakukan melayani di GKI, saya seperti liturgi dengan liturgi GKI. Kalau saya di DKJ atau saya pernah melayani di Presbyterian, cara-cara itu saudara, tapi tujuannya adalah firman Tuhan yang tetap disampaikan. Nah, ini Paulus mengatakan begitu. Maka ayat selanjutnya mengatakan demikian, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Memenangkan sebanyak mungkin orang supaya datang kepada Tuhan dengan cara dia menjadi hamba bagi semua orang. Dalam konteks ini supaya dia bisa diterima semua orang, tujuannya adalah supaya bisa memberitakan Injil.
supaya ini disampaikan. Jadi dalam pergaulan itu Paulus mengatakan bisa kepada siapa saja. Kalau zaman sekarang mungkin dari orang-orang gelandangan, orang-orang pemulung, sampai kepada orang-orang yang berpangkat, yang punya derajat tinggi, orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Bergaul dengan siapa saja, tapi punya tujuan supaya apa? Injil bisa diberitakan. Perhatikan dalam ayat yang ke-24. Dia berbicara mengenai seorang atlet. Atlet dalam gelanggang pertandingan. Di dalam pertandingan itu, semua orang kan turut berlari ya Bapak Ibu. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu saya ajak lomba lari pagi, ya saudara tinggalkan Zoom-nya, ya Pak Hari sendirian. Kita lari pagi. Ya, di sana Pak Hari sudah menyediakan mahkota hadiah. Ya, kita akan lari semua. Ya, kita akan mencapai mahkota atau hadiah yang disediakan di sana. Pada waktu kita lari nggak boleh pagi-pagi lapar lihat bubur ayam, lalu saudara berhenti makan bubur ayam dulu, ya. Lalu lari lagi, saudara ada Pak Tommy di situ ini, nah belum ngopi, berhenti dulu di warung, ya. Lalu setelah lari aja. Nah, artinya menuju kepada satu tujuan itu nggak berhenti. Nggak menoleh ke kanan ke kiri, nggak berhenti, meskipun kita haus, kita lapar. Nah ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dia berlari, semua turut berlari untuk mencapai hadiah. Tetapi kita pagi-pagi sudah datang berdoa seperti ini, nanti sore saya kagum sekali dengan Zoom ini, saudara. Ya, pagi sore bahkan sampai tidurnya malam ini orang nggak boleh istirahat. Orang nggak pernah tidur gitu ya, ya luar biasa saudara. Ya kalau saya kan ganti-ganti nggak, ini luar biasa sekali Pak saya bilang sama Ibu ya, Pak Sakaria ini luar biasa, tidurnya di depan laptop ini jangan-jangan ya menghadapi ini terus nggak pernah tidur pagi siang malam ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah tujuannya apa? Pasti punya tujuan supaya berita Injil ini disampaikan. Ketika dia woro-woro di Zoom itu, ayo datang dengarkan firman Tuhan. Ya, saya ngintip Pak. Ya karena supaya firman ini diberitakan, firman ini disampaikan, sehingga kita memiliki tujuan yang lebih jelas, yang lebih mengerti dari tujuan kita dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Kita bukan hanya sekedar kalau orang hidup itu hanya untuk makan. Kita diselamatkan itu bukan hanya kita merasa perlindungan Tuhan secara sempurna kepada kita, tapi Tuhan jauh lebih memiliki tujuan hidup kita, yaitu mahkota yang disediakan untuk setiap orang yang setia, yang berlari akan dapat hadiah, tapi kita yang sukses dalam tujuan hidup kita sampai ke surga nanti, kita akan mendapatkan mahkota. Dan di dalam ayat yang ke-25 ini lebih tegas lagi berbicara mengenai mahkota abadi. Dalam ayat 25 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara berjerih lelah berusaha untuk membanting tulang mencari nafkah. Ya, saudara kerja dari pagi sampai malam, istilahnya kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, istri ditinggalkan, ya, lalu anak-anak ditinggal, bangun pagi-pagi, mulai maling pulang, pagi-pagi saudara, ya, sampai larut malam, anjing menggonggong, istilah saya begitu Bapak Ibu. Ya, tapi semua akan ditinggal, percayalah itu saudara, ya. Tetapi mahkota yang abadi, yang fana itulah kehidupan kekal tenang yang akan menjadi tujuan Anda dan saya untuk kita terima. Sehingga hidup kita itu saudara, kita akan menjadi orang yang tidak sia-sia, yang memiliki tujuan hidup yang benar, bukan hanya kita makan, minum, pakaian saja saudara. Itu kebutuhan jasmani kita. Apa nggak penting-penting juga, ya. Minggu besok saya akan menyampaikan, bukan di Zoom tapi di jemaat, tentang mewarisi
ya, warisan orang tua kepada anak cucunya. Ya, ya, saya akan sampaikan itu Bapak Ibu. Saya ada di Facebook atau di Instagram kalau saudara mau mengikuti saudara, supaya saudara juga mewarisi kepada anak cucunya nanti apa yang diwariskan. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu kita sedang berbicara tentang tujuan hidup kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan menyediakan mahkota kekal untuk kita. Jadi hidup kita itu jangan sembrono. Kalau menjadi seorang petinju, itu bukan petinju asal sembarangan, ya. Petinju itu sudah berlatih, lalu dia dengan sungguh-sungguh naik ring. Tinjunya bukan di rumah, yang ditinju istrinya, yang ditinju suaminya, saudara. Artinya kita itu memukul dengan sembarangan. Ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengarahkan tujuan hidup kita. Paulus tidak peduli ada saudara palsu atau tidak. Mereka itu yang menilai Paulus seperti apa. Dia sangat yakin bahwa yang penting dia bisa diterima oleh Tuhan. Aku berlari tanpa lelah, dia berlari dengan memiliki tujuan yang benar dalam berlari itu, saudara. Seorang atlet, seorang petinju itu dilatih, saudara, untuk menjadi seorang petinju yang baik, seorang pelari yang baik. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia memperhatikan jangan sampai dia sendiri ditolak oleh Tuhan. Perhatikan dalam ayat yang terakhir tadi Bapak Ibu. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya jerih lelah kita menjadi sia-sia. Capek saudara, pengorbanan saudara, ya karena saudara salah dalam tujuan. Saya katakan untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita melayani itu penting? Untuk apa kita cari duit? Untuk apa kita studi anak-anak kita? Kita biayai anak-anak kita. Kalau tidak ada dalam satu tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak untuk memuliakan nama Tuhan, maka kalau Paulus berkata, menjadi seorang petinju yang tidak jadi juara. Kalau menjadi seorang pelari yang tidak pernah menerima hadiah. Tetapi Paulus mengatakan, aku memberitakan Injil supaya aku jangan ditolak. Apa bisa ditolak, saudara? Bisa. Orang melayani Tuhan seperti hari Senin yang lalu saya katakan kita bisa terhilang dalam pelayanan Bapak Ibu. Kita bisa terhilang di gereja. Masih ingat ya Bapak Ibu? Kita bisa terhilang kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan fokus tujuan kita. Artinya kita galvok. Tahu galvok Bapak Ibu? Gagal fokus. Kita gagal fokus, maka tujuan yang utama itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Tapi mari saudara, Allah Bapa kita, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah Yakub, Allah yang menemui Musa di Median, adalah Allah yang sangat baik. Saudara, kita punya Allah yang sangat baik. Katakan, Allah yang sangat baik. Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya itu jatuh. Seperti kepada Abraham, seperti kepada Israel, keturunan yang benar sebagai anak-anak perjanjian dari Ishak dan Yakub, dikehendaki untuk apa? Menemukan negeri yang berlimpah susu dan madu, yaitu negeri Kanaan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, saudara dan saya dipersiapkan bukan tanah yang penuh dengan madu dan susu, tapi dengan emas dan kekayaan kemuliaan yang dimiliki oleh Bapa, yaitu surga disediakan untuk kita. Kemuliaan yang bukan hanya sementara, tetapi kekal akan dimiliki oleh setiap kita yang benar-benar memiliki tujuan hidup yang benar. Bapak Ibu, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus dengar-dengaran. Abraham dengar-dengaran kepada Tuhan, Ishak dengar-dengaran kepada Tuhan, Yakub, Israel ini dengar-dengaran kepada Tuhan, semua nabi-nabinya, semua hamba-hambanya, mereka adalah orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga
perjalanan hidup itu dituntun oleh Tuhan. Perjalanan hidup dipimpin oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bumi yang harusnya menjadi milik mereka, ya nanti akan ditinggalkan juga, saudara. Tapi kita punya Kanaan surgawi yang akan ditempati oleh kita, orang-orang yang percaya. Kita akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tunggu waktu. Orang Kristen itu luar biasa nih Bapak Ibu. Keselamatan anugerah Tuhan, hidup dilindungi oleh Tuhan, matinya akan dijemput oleh Tuhan, masuk ke surga gratis. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita arahkan hidup kita, hati kita bukan untuk keselamatan, tetapi mengarahkan hati dan hidup kita supaya kita bisa masuk ke dalam surga dengan mahkota yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Seperti banyak orang Israel yang tidak sampai pada tanah Kanaan pada waktu itu, dan zaman kita sekarang ini, jangan sampai kita kehilangan fokus, kehilangan tujuan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Semangat terus saudara dalam melayani Tuhan, semangat dalam bergereja. Ya, mari kita melihat kondisi dunia yang seperti ini. Ya, perang Ukraina itu bukan hal main-main saudara. Itu bisa memicu perang dunia ketiga kalau sampai tidak berhenti. Ya, karena semua punya kepentingan sendiri-sendiri saudara. Ya, tetapi kita sebagai anak Tuhan nggak usah takut dengan kabar-kabar. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa dunia itu semakin hari semakin buruk. Karena memang dunia harus dikutuk, saudara. Dunia harus dihukum. Dunia harus dibinasakan semua. Harus dihilangkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya punya tujuan surga yang sudah diselamatkan melalui keselamatan dari Tuhan Yesus. Semangatlah saudara. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu bersukacita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita diberkati oleh Tuhan, dan saya terus berdoa supaya saudara terus menjadi anak-anak Tuhan yang punya tujuan yang akhirnya menjadi layak dan berkenan kepada Tuhan. Saya minta istri saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Mari kita. Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami mengerti dalam hidup ini tujuan kami, yaitu tujuan kami hanyalah untuk mencari kemuliaan Tuhan, dan kami untuk mencari mahkota yang Tuhan sediakan. Lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh meraih tujuan itu ya Bapa. Mari Engkau ubah setiap kehidupan kami Tuhan, supaya kami masing-masing mengerti dengan tujuan hidup ini ya Bapa. Sehingga kami semua Tuhan hidup menjadi lebih baik. Kami memiliki Tuhan tanggung jawab untuk melakukan hidup ini dalam keadaan yang baik, keadaan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini, ajar kami Tuhan untuk kami melakukan. Beri kami hati untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga firman ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan ajar kami Tuhan terus untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami, lewat perbuatan kami Tuhan, supaya kami boleh menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kami Tuhan boleh berlari dengan tujuan yang jelas, dengan tujuan yang pasti yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yaitu kerajaan surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur, terima kasih dan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bu Lydia. Mari Bu Lydia. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Yang sudah kami dengar, Engkau memberkati, mengurapi Pak Harun dan istri.
yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah memimpin kami pagi hari ini Tuhan untuk datang bersekutu di hadapan hadirat-Mu. Engkau melihat keberadaan hamba-Mu saat ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Apapun yang hamba-Mu butuhkan Engkau tahu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu sekeluarga ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap pelayanan hamba-Mu dimanapun Kau tempatkan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan Engkau. Orang melihat Yesus yang hamba-Mu sembah lewat gaya hidup hamba-Mu hari lepas hari. Orang melihat Kristus yang hamba-Mu sembah lewat apapun yang hamba-Mu lakukan setiap hari. Lewat cerminan kehidupan hamba-Mu. Engkau memberkati Tuhan, setiap firman yang keluar dari perkataan hamba-Mu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Dan boleh dimengerti dan dipahami. Boleh diterapkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari Roh Kudus Kau mengurapi seluruh keluarga besar Pak Harun dan istri dimana tempatkan. Mari Roh Kudus Kau memberkati hamba-Mu sekeluarga. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya Tuhan. Apapun yang hamba-Mu butuhkan, Engkau cukupkan dengan cara-Mu. Jauhkanlah dari sakit penyakit Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa mengurapi menjamah hamba-Mu semakin diurapi Tuhan. Dan kami percaya Bapa Surgawi, pagi hari ini juga kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Pungki ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau juga mengurapi Ibu Pungki Tuhan lewat puji-pujian, lewat apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan. Adalah menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mengurapi Ibu Pungki Tuhan. Menjauhkan hamba-Mu dari sakit penyakit. Adakan semangat sukacita yang daripada Engkau mengalir atasnya. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah Ibu Pungki saat ini. Ada sukacita yang meluap-luap Tuhan di hatinya yang paling dalam. Kami percaya Tuhan apapun keperluan Ibu Pungki, Engkau siapkan dengan cara-Mu Tuhan. Engkau menyerahkan seluruh keluarga besar daripada Ibu Pungki, anak cucu dan menantu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Lydia Lalang. Kami menyerahkan Ibu Lydia saat ini dan keluarganya. Dimanapun Ibu Lydia berada Tuhan, biar Engkau menjamah, mengurapi, memberikan kekuatan, dan memberikan sukacita Tuhan. Apapun yang hamba butuhkan, hamba-Mu rindukan Engkau tahu Tuhan. Kami menyerahkan di dalam doa-doa kami. Biar Engkau mendengar setiap doa yang dinaikkan hamba-Mu. Biar Engkau tambahkan hikmat, Kau tambahkan karunia yang baru Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, biarlah Ibu Lydia merasakan bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa menyembuhkan, memulihkan setiap organ tubuh yang tidak berfungsi saat ini. Mari Roh Kudus, kami juga menyerahkan pagi hari yang indah ini hamba-Mu Ibu Nana dimanapun Ibu Nana berada saat ini. Engkau mengurapi Ibu Nana boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan, bahkan juga lingkungan keluarganya Tuhan, baik mereka yang sudah mengenal akan Engkau ataupun yang belum. Kami percaya Tuhan lewat Ibu Nana kuasa kasih-Mu, daya cipta ilahi-Mu turun atasnya Tuhan. Apapun yang Ibu Nana rindukan dan butuhkan, Kau cukupkan dengan cara-Mu. Mari Roh Kudus, pagi hari ini kami menyerahkan hamba-Mu Pak Hari dimanapun berada dan keluarganya Tuhan. Kami menyerahkan Pak Hari ke dalam tangan-Mu, anak-anak dan istri dan orang tua. Mari Roh Kudus, pagi hari ini Tuhan Kau melihat apa yang Pak Hari rindukan dan butuhkan. Mari Engkau gerakkan hati Pak Hari saat ini Tuhan. Biarlah keluar Tuhan ya, hamba-Mu tahu seperti apa harus menerima dan memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau Tuhan. Yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Pak Hari saat ini Tuhan. Tuh Pak Hari boleh melihat siapa yang harus diberkati. Kami percaya Tuhan karena berkat-berkat-Mu akan mengalir atasnya Tuhan. Biarlah lewat Pak Hari juga berkat itu mengalir untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini juga kami menyerahkan hamba-Mu Lenita ke dalam tangan-Mu. Adik kami Lenita dimanapun dia berada. Apapun yang Lenita butuhkan Engkau tahu Tuhan. Kau mengurapi menjamah dia Tuhan. Di usia yang muda Tuhan, biarlah menjadi garam dan terang. Boleh menjadi berkat, mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Kami serahkan Ibu Lenita ke dalam tangan-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Bapa, pagi hari ini juga kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Iren yang ada di Malang. Ibu Iren yang saat ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Kau mengurapi keluarga besarnya, Kau mengurapi anak-anaknya dan suaminya, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan saat pagi hari ini Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi atasnya Tuhan. Apapun yang Ibu Iren butuhkan, Engkau cukupkan. Apapun yang Ibu Iren
inginkan Tuhan Engkau punya cara untuk menolongnya Bapa. Kami tidak tahu apapun pergumulan yang hamba-Mu rasakan, tetapi Tuhan biarlah tangan yang penuh kuasa menjamahnya, membuka jalan berkat bagi hamba-Mu. Bapa, pagi hari ini juga kami menyerahkan Pak Tommy ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Pak Tommy rasakan, Pak Tommy rindukan dan butuhkan, Engkau cukupkan Tuhan. Mari Roh Kudus kami menyerahkan anak-anak daripada Pak Tommy, dimanapun Pak Tommy berada Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi Engkau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan kebenaran firman-Mu. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bukan kebetulan. Hamba-Mu ketempatkan Tuhan. Saat ini Tuhan di Temenggung Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Menurut kehendak-Mu Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu, saudari kami Mawar saat ini Tuhan, dimanapun dia berada, Engkau melihat apapun yang saudari kami Mawar butuhkan, Engkau cukupkan apa yang saudari kami Mawar inginkan, Engkau tahu Tuhan, setiap apa yang ada di hati dan pikirannya. Mari Roh Kudus Engkau menjamah, Engkau memulihkan dia Tuhan, Engkau memberkati dimanapun hamba-Mu Ibu Mawar Tuhan berada. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, Engkau sanggup merubah setiap apa yang dia rasakan saat ini. Setiap organ tubuh yang tidak berfungsi, Kau punya cara untuk menolongnya Tuhan. Kau punya cara untuk memberkati Tuhan. Seperti awal Engkau merancangkan hamba-Mu Tuhan. Itu juga Engkau merancangkan setiap organ yang tidak berfungsi saat ini. Bapa, kami menyerahkan saudara kami Kristianto Tuhan. Apapun Kristian lakukan, butuhkan Engkau tahu. Kami menyerahkan Kristian ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mengurapi dia, Engkau menjamah dia Tuhan. Kalau saat ini dia merasakan ada sakit penyakit Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan, kuasa-Mu sanggup mengubah segalanya Tuhan menjadi indah. Biarlah Tuhan pagi hari ini juga kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Marsaulina Siregar Tuhan. Bukan kebetulan juga hamba-Mu bersama-sama dengan kami boleh menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan Tuhan. Setiap firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, banyak orang diberkati. Siapapun yang mendengar, banyak orang tahu bahwa Allah yang hamba-Mu sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hamba-Mu sembah adalah Allah yang mampu merubah keadaan yang buruk menjadi yang luar biasa, yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Biarlah Kamu mengurapi hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap tempat yang hamba-Mu sampaikan, benih firman itu Tuhan akan berbuah. Terima kasih Roh Kudus, kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Martin yang juga pagi hari ini yang tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun hamba-Mu berada. Kamu berkati hamba-Mu, Kamu mengurapi hamba-Mu, Kamu menyertai hamba-Mu dalam pelayanan apapun bentuknya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa orang akan melihat gaya hidup hamba-Mu, hidupnya mengucap syukur yang selalu membawa nama Tuhan, hendak membawa nama Yesus dimanapun hamba-Mu berada. Bagaimana orang-orang di sekitar hamba-Mu boleh tahu bahwa Allah yang hamba-Mu sembah adalah Allah yang hidup. Bagaimana kehidupan hamba-Mu di situasi apapun hamba-Mu mampu mengucap syukur. Bahkan Engkau bukan kebetulan juga Engkau pakai hamba-Mu boleh menolong orang lain yang teraniaya Tuhan, hak-hak mereka Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan yang akan membela. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami percaya penyertaan perlindungan-Mu atasnya. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, bahkan menyerahkan juga Pak Liman, Pak Sony, dan juga rekan-rekan anggota New Life yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas mereka Tuhan. Biarlah inilah seruan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Kami berserah dan menyerahkan semuanya. Sebelum kami beraktivitas, Kau mengurapi kami semua. Memberkati kami dengan segala keberhasilan. Sukacita, semangat yang baru. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan Pak Tom. Lanjut. Ya, mari kita lanjutkan doa kita. Kita akan bersyafaat untuk banyak hal, saudara. Bapa di dalam surga, pagi yang baik ini ya Tuhan, kami tahu Engkau selalu punya rencana dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih dapat kembali berdoa untuk mendoakan sesama kami, khususnya mendoakan supaya Tuhan senantiasa terus memberkati Zoom ini dengan luar biasa. Melalui Zoom ini Tuhan, banyak jiwa yang bertobat dimenangkan. Dan tentu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati semua pengurus yang ada, diurapi dengan pengurapan dan kuasa
dari tempat yang tinggi. Bapa di dalam surga, di kesempatan yang baik ini kami tergerak untuk berdoa bagi setiap gereja-gereja Tuhan, hamba Tuhan, berikut anak-anak Tuhan yang ada di pelosok negeri kami yang tercinta Indonesia ini, Tuhan. Dalam segala hal, pergumulan, beban hidup, masalah, tantangan yang dihadapi gereja-gerejamu saat ini, ya Tuhan. Kami mempercayakan sepenuhnya kuasa perlindungan, kuasa penyertaan, kuasa di mana Allah menopang, menolong, memberkati ke dalam Engkau saja, Yesus. Sebab Engkau tahu persis apa yang saat ini dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang ada di pelosok negeri ini. Setiap hamba-hamba Tuhan, berikut juga dengan seluruh gereja-gereja Tuhan. Oleh karenanya, ya Tuhan, turunlah kiranya kuasa-Mu untuk menjangkau mereka satu persatu, dimanapun mereka berada. Sebab kami yakin, kami mengimani, kami percaya firman-Mu yang mengatakan bahwa tidak ada satupun yang terluput dari pemandangan mata Tuhan. Amin. Baik mereka yang di desa, baik mereka yang di kota kecil, mereka yang di perkotaan, kota besar, yang semua melayani Tuhan. Mereka anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Mereka semua ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Mereka semua akan diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, berharap supaya Tuhan terus senantiasa menganugerahkan anugerah keselamatan atas bangsa kami Indonesia. Sekalipun saat ini Indonesia mengalami banyak hal yang harus dihadapi. Terkhusus Tuhan, Omikron yang belum juga usai, belum tuntas. Namun kami melihat ada tanda-tanda yang luar biasa Tuhan sudah kerjakan atas bangsa kami. Kami merindukan Tuhan, keamanan dicurahkan atas negeri kami. Kesembuhan massal dicurahkan atas seluruh orang-orang yang saat ini terpapar oleh Omikron. Kami menolak kematian massal, tapi kami berdoa agar terjadilah kiranya kesembuhan massal, pertobatan massal atas negeri kami Indonesia ini. Sebab kami belajar sepenuhnya Tuhan, bahwa segala sesuatu terjadi adalah atas seizin Tuhan. Dan kami tidak pernah mengerti apa maksud dibalik dari semua yang terjadi ini Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang tahu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa. Kami bersatu hati, bersepakat untuk Ukraina dan Rusia. Tuhan, kami tetap berpegangan pada kemanusiaan. Itulah yang menjadi harapan kami agar kiranya jangan sampai ya Tuhan, perang ini menimbulkan satu kepedihan di mana banyak jiwa-jiwa bergelimpangan, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa, lembutkanlah hati para pemimpin bangsa-bangsa. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan hadirlah untuk mendamaikan setiap apapun yang tidak terpecahkan dalam pemikiran manusia. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang penuh hikmat untuk bisa memecahkan segala masalah persoalan yang ada atas setiap bangsa-bangsa yang bertikai, atas setiap konflik masalah yang timbul. Secara manusia, cara berpikir kami terbatas ya Tuhan. Oleh karena itu, hadirlah Tuhan. Pimpinlah hati dan pikiran kami. Pimpinlah hati dan pikiran setiap pemimpin-pemimpin negeri ini ya Tuhan. Supaya mereka diberi hikmat, pengertian yang baru dalam cara mereka berpikir dan menyelesaikan seluruh perbedaan, perselisihan. Kami yakin Tuhan, Engkau akan mengatur segala sesuatunya, sehingga
dunia ini akan menjadi lebih baik pada akhirnya. Namun semua kami kembalikan dalam kuasa daripada perkenanan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhanlah yang akan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Anugerahi setiap pribadi kami apabila sebentar kami akan memulai segala tugas, baik usaha kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, di keluarga kami. Semua Tuhan yang mengatur, semua Tuhan yang menopang, semua Tuhan yang menolong. Terpujilah Engkau Tuhan, kami kembalikan semua segala puji, hormat, syukur, kemuliaan. Hanya bagi nama-Mu saja dalam nama Yesus. Kami alaskan seluruh doa, permohonan, syukur kami ini. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri sungguh. Mari kita bersama-sama berdoa mengangkat tangan. Bapa berkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami lakukan dalam pekerjaan kami, dalam usaha bisnis, dalam keluarga kami, bahkan kiranya kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami di ladang pelayanan kami masing-masing pada hari ini. Dan kiranya panjang hari ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tutup bungkus kami semua damai sejahtera yang dari Tuhan turun atas kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini.